Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita kembali review kunci L atau L Shaki. Wah, yang ini dari King Tony guys. Ya, sekilas mengenai King Tony guys ya. King Tony ini adalah salah satu global brand berasal dari Taiwan guys. Taichung, Taiwan sana. Dia didirikan di tahun 1976 ya guys ya, oleh Mr. Lin dan Mr. Tony. Makanya namanya King Tony. Lalu untuk kualitas sendiri ya, karena dia global brand yang sudah dipakai lebih dari 40 negara, jadi secara kualitas ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya guys ya. Dan untuk King Tony yang saya bawa ini adalah tipe 20209MR ya. Yang ini adalah seri kunci L tipe hex key ya, hexagonal key. Dan dia tidak dilengkapi dengan spherical ball ya, artinya standar di bawahnya ini. Lalu panjangnya ini adalah ukuran extra long, jadi ekstra panjang, yang paling panjang ya ukurannya ya. Dan dia mempunyai ukuran metrik ya, seperti yang kemarin WH dan Stanley itu pun berukuran mempunyai satuan ukuran metrik ya. Karena untuk baut di sini rata-rata menggunakan ukuran metrik ya. Kecuali ada beberapa baut yang berasal mungkin dari US ataupun Eropa ya, itu biasanya menggunakan satuan ukuran inci atau mereka sebut SIA atau imperial ya. Ya, mengenai King Tony ini kita bahas secara build quality dulu guys. Ini King Tony build quality-nya nggak main-main guys ya. Ini mantap sekali guys. Ini dari holdernya ya, ini holdernya plastik guys, ABS, ini tebal, serius tebal, seperti ini ya, mantap sekali tuh, tebal ya, dan dia enak digenggamnya guys, digenggamnya dengan versi One Direction ya. Jadi dia nggak ada klip ataupun mekanisme lainnya guys ya. Lalu dia di klipnya ini dia mempunyai fitur sliding twist lock namanya. King Tony menyebutnya sliding twist lock. Jadi seperti ini metodenya. Jika dia mau ngambil atau menaruh itu dalam kondisi lurus seperti ini atau vertikal seperti ini ya, 90 derajat. Ini kalau dimiringkan seperti ini akan keras guys, dan mungkin akan merusak dari sistem di dalam sini ya, dalam holdernya. Tapi kalau dia kondisinya sesuai seperti ini, lurus, ini akan langsung bisa diambil guys dengan mudahnya ya, seperti itu ya. Tapi kalau holder seperti ini ya, seperti yang saya terangkan sebelumnya ya, itu di WH ataupun di Stanley ini lebih fleksibilitas ya, buat fleksibilitasnya lebih oke ya menurut saya. Kalau WH itu tinggal putar, kita langsung mengambil ya, salah satunya ya. Ataupun Stanley itu kita tinggal buka itu udah langsung bisa ambil. Tapi kalau di King Tony ini sebenarnya lebih konvensional ya. Karena kalau kita mengambil yang bagian bawah ini, kita singkirkan dulu ketiganya baru kita ambil, seperti ini ya. Nah, kan tapi ya kalau mau dibilang ya, ini lebih compact ya, lebih enak digenggam karena One Direction satu sekali lagi ya. Jadi hanya clip seperti ini ya, paper clip lagi. Jadi nggak dibuka atau ditutup ataupun dengan mekanisme lainnya. Lalu selanjutnya di King Tony ini kita lihat build quality-nya lagi ya. Ini build quality-nya dari King Tony ini main unit. Ini mantap sekali ya. Dia dilapisi chrome plated. Wah, ini chrome plated ini biasanya mirror finish ya, tapi dia doff finishnya. Tapi dia chrome. Gimana tuh? Biasanya yang doff itu adalah nickel ya, tapi ini adalah chrome. Dan di bawah sini ada chamfer ya, seperti ini ya. Jadi enggak terlalu tajam. Jadi memasukkan ke dalam lubang bautnya lebih enak ya, convenience ya. Lalu selanjutnya apa lagi ya dari King Tony ini? Pasti dia lebih durable ya, makanya banyak yang bilang awet ya. Kita akan lihat dari struktur materialnya. Nah, mengenai tipenya ini kan tidak ada ball end guys ya.
atau spherical ball ya. Jadi sebenarnya disesuaikan aja dengan penggunaan tertentu ya guys ya. Saya memilih yang tidak menggunakan ball end seperti ini karena ada beberapa kasus kita akan membalik situasinya. Yang tadinya di sini adalah dengan torsi dan dengan kuasa ya guys ya. Ini akan kita balik seperti ini guys ya. Nah, kalau penggunaannya dibalik seperti ini, jadi kan lengan torsinya ini ada di bawah ya. Ini akan cocok lebih ke pembukaan atau pengencangan baut yang terhalang oleh sesuatu ya guys ya, seperti masuk ke dalam tabung atau silinder segala macam. Nah ini kalau seperti ini kondisinya kan guys ya, ini kan kita mengorbankan torsi gitu ya, jadi lebih pendek torsinya akan lebih ini juga mengeluarkan tenaga yang cukup besar ya guys ya. Untuk torsi-torsi besar, pembukaan atau pengencangan baut itu memang disarankan yang tidak mempunyai spherical ball. Bagaimanapun juga spherical ball itu berfungsi sebagai mempercepat ya untuk pembukaan ataupun pengencangan. Tapi tidak bisa digunakan untuk pembukaan yang mempunyai momen kerapatan tinggi ataupun pengencangan yang mempunyai momen kerapatan tinggi ya. Katakan contohnya seperti ini ya. Ya, kalau seperti ini ya, ini akan sangat mudah ya karena torsi kita kan tinggi juga ya. Tapi kalau kondisinya dibalik seperti ini, torsi kita kan rendah juga ya. Ini harusnya diberikan additional leverage ya, baik pipa maupun segala macam ya. Ini misalnya kita ditutup serubung seperti ini ya. Ya ini kan udah nggak bisa masuk berarti ya. Otomatis kita akan seperti ini ya. Untuk mengencangkan atau mengendurkan baut pertama kali, walau menurut saya tidak disarankan menggunakan yang berbahan lagi, yang menggunakan spherical ball guys. Itu nggak disarankan, Karena apa? Sekuat apapun spherical ball tersebut, seperti ini ya, dia memang lebih enak untuk miring atau segala macam. Tapi kalau dia posisi mengencangkan, benar-benar mengencangkan atau mengendurkan baut yang momennya berat, itu tidak disarankan. Karena apa? Karena di spherical ball ini dia mempunyai neck seperti ini guys, leher ya. Dia tidak sama dimensinya dengan bodinya dia, maka itu akan lebih cenderung rentan terjadinya kepatahan. Apapun mereknya itu guys, sebenarnya apapun, mau Wiha, mau Wera, Stanley, segala macam, Tekton, itu mereka tidak menyarankan pembukaan atau pengencangan baut yang mempunyai momen kerapatan tinggi atau ketat ya, itu menggunakan spherical ball ya. Itu mereka nggak nyarankan ya, karena strukturnya itu sendiri ya, dia ada necknya ya. Walaupun kalau mau dibilang berbagai macam vendor kan mempunyai kekuatan masing-masing ya, tergantung dari bahan dan juga pengerjaannya ya. Kalau tidak terhalang sesuatu seperti ini ya, hanya sebagai fastener itu oke-oke aja. Tapi kalau dia terhalang sesuatu seperti ini, dia untuk mau mengencangkan ya, terhalang atau tidak ya, sebenarnya mengencangkan atau mengendurkan baut yang keras itu tidak disarankan guys. Yang lebih disarankan adalah yang tidak mempunyai spherical ball seperti ini guys. Jadi memang penggunaannya ini hanya sebagai pembuka. Kalaupun susah, kita ganti dengan yang spherical ball. Dia mempunyai miring seperti ini guys ya. Nah, jadi hanya membuka untuk yang baut keras dan tersembunyi guys ya. Maka itu saya pilih yang tidak mempunyai spherical ball. Nah, lalu kita memasuki material propertiesnya guys. Wah, ini material propertiesnya nih. Untuk King Tony ini mempunyai material properties dari, kita lihat, wah, ini dia di marker seperti ini ya, mantap sekali nih. Dia nggak dicat tapi langsung nih, SNCM-V. Wah, ini SNCM-V ini adalah, kalau menurut saya ini adalah special steel. Kenapa? SNCM ini sebenarnya adalah sudah ada dalam klasifikasi baja ya guys ya. Dia di seri 8000 SNCM, dan juga ada beberapa di seri 4300, 43 sekian-sekian gitu ya, di serinya chromolybdenum.
Akan tetapi untuk yang kunci L ini atau hexagonal key ini biasanya menggunakan 8650 atau 8660. Ya, untuk king tone ini special style. Kenapa? Karena ada unsur V di sini. Maka itu dia tidak langsung menyebutkan SNCMV, bukan. Tapi dia ada dipisahkan dengan dash seperti ini ataupun titik ataupun tanda plus. Itu menandakan bahwa dia mempunyai pattern di SNCM dengan ditambahkan vanadium di dalamnya, guys. Kita akan bahas satu persatu. Ini S-nya ini adalah steel. Jadi steel itu baja yang berisikan karbon dan besi ya, guys ya. Steel. Tanpa karbon bukan steel. Ya, untuk steel ini ditambahkan unsur nikel di dalamnya. N ini adalah nikel. Nikel, kromium, dan molybdenum. N ini adalah nikel. Ditambahkan unsur nikel ke dalam steel atau baja itu akan memperkuat struktur daripada baja tersebut, guys ya. Memperkuat. Dia lebih mendaktailkan dan memperkuat serta menangguhkan dari struktur baja. Akan tetapi dia akan mengurangi tingkat kekerasannya nanti bila di heat treatment. Maka itu ditambahkan unsur lainnya seperti kromium. Ya, yang seperti kita ketahui ya, kromium itu salah satu unsur terkeras ya, salah satunya. Unsur kromium ini ditambahkan untuk memberikan kekerasan kepada baja tersebut, guys ya, dan juga lebih bisa memberikan hardenability, artinya lebih bisa memberikan pengerasan terhadap baja tersebut bila di heat treatment. Dia akan mengeras dari unsur lapisan teratas hingga ke intinya nantinya. Nah, kalau sudah di heat treatment seperti itu ya sih, ini sudah keras dan juga kuat, maka dia akan lebih cenderung rapuh, guys. Rapuh. Akan cepat patah nantinya, intinya seperti itu ya. Maka itu ditambahkanlah unsur molybdenum di dalamnya, guys. Molybdenum itu ditambahkan untuk lebih mencegah kerapuhannya, guys ya, dengan meningkatkan ketangguhannya. Jadi molybdenum itu lebih tangguh nantinya. Ya, secara komposisi ya, ini adalah kalau kita tarik 8660 itu adalah high carbon steel dari mid ke high. Artinya dia mempunyai kadar karbon di 0,5 hingga 0,64. Bila dia di atas 0,6 itu sudah termasuk high carbon steel ya. Jadi dia makin keras nih nantinya nih. Mantap nih. Nah, tapi kromiumnya ini mempunyai kadar yang rendah ya, sebenarnya di bawah 1%, sekitar 0,6 ya. Dan nikelnya sekitar 0,7. Nah, untuk sebenarnya sudah cukup ya untuk SNCM ini ya, untuk dijadikan tools hex key seperti JTC ataupun Jones Webb sekalipun itu menggunakan 8660 di material hex key-nya. Tapi King Tone ini menambahkan lagi menjadi special skill nih. Dia menambahkan unsur vanadium di sini, guys. Vanadium. Dia memperkuat struktur bajanya ini menggunakan vanadium steel. Bukan vanadium steel ya, dari vanadium, unsur vanadium. Karena unsur vanadium itu akan menghaluskan butir di struktur mikronya saat heat treatment, guys ya. Jadi dia akan memadatkan butirnya kan makin halus ya, jadi makin padat dan makin kuat nantinya di vanadiumnya, yang berefek nanti dia akan lebih wear resistant, nggak gampang pocel nantinya, guys. Untuk seperti itu ya, ini sebenarnya SNCMV ini banyak yang dipakai di kunci L lain ya, seperti 8 bahkan cap mata, bukan SNCMV, karena memang SNCMV itu bahan yang lebih balance ya, artinya memang dia tidak lebih keras dibandingkan dengan S2 hardened steel. S2 hardened steel itu lebih keras, jauh lebih keras dibandingkan SNCM ini, guys, SNCMV. Tapi yang dibutuhkan untuk tools itu sebenarnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu kuat juga ya sebenarnya, kayak kuat boleh, tapi terlalu keras pun tidak dibutuhkan sebenarnya, karena akan merusak komponen lainnya seperti lawannya ini ya, bolt itu akan cepat aus nantinya. Maka itu SNCMV ini sebenarnya material yang lebih balance, yang lebih direkomendasikan di dunia manufaktur assembly maupun industri lainnya, guys ya.
seperti di dealer-dealer resmi ya, kayak Honda atau Toyota segala macam yang Jepang lah, mereka menggunakan SNCMV dengan produknya itu 8 ya kalau nggak salah ya, 8 ataupun Vessel itu menggunakan SNCMV. Kalau 8 itu udah agak beda lagi sih, dia di parkerize atau dipatenkan lagi ya, karena mungkin SNCMV-nya itu dia mempunyai komposisi khusus yang tidak mengikuti dari SNCM pada umumnya, dengan ditambahkan vanadium di dalamnya juga ya. Ya guys, secara bahan ya, kalau menurut saya sekali lagi ini adalah bahan ideal ya, paling ideal karena paling balance di antara bahan yang lain. Artinya secara kekuatannya pun ini sudah cukup kuat dari sektor industri otomotif maupun industri lainnya, bahkan di industri terberat sekalipun ya, ini SNCMV ini sudah cukup mumpuni guys ya. Ya mungkin itu aja kali guys ya, pembahasan mengenai kunci L dari King Tony yang memang kalau menurut saya sangat recommended ya. Kalau orang bilang ini kunci L paling awet ya guys ya, ada yang bilang seperti itu guys ya. Kita akan kembali membahas kunci L dengan material yang lainnya, tentu saja dengan mechanical property lainnya pula nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.